Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Masih ingatkah di musola ini? Nah, ini adalah musola sedikit lebih jauh. Dari yang lebih jauh, kita akan mulai pembukaan dulu dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Salatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Saya berada sekarang di Musola Sidik. Ya, mungkin dalam hal ini kita seperti biasa merupakan seadanya sajalah, walaupun kita berada di musola tidak kayak gimana gitu, orang-orang siapa gitu nggak tahu. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan dengan orang yang seperti ini kita selalu iman dan banyak kepada Allah, tidak surut sedikit. Amin. Termasuk juga yang mengambil saya. Ini ada saya juga. Di sini saya akan mau mengulas sejarahnya. Ini musola yang dulu pernah kita bikin vlog di YouTube juga. Ini adalah musola seperti. Saya akan menceritakan bagaimana kejadian waktu dulu, sejarahnya gitu ya. Sejarah waktu saya belum ada, musola ini sudah berdiri oleh saya yang bernama entah Haji Musa, entah Haji Sidik. Terus nggak tahu sampai tahun berapa umur saya itu 2 tahun, makanya di sini ada musola yang paling jelek sendiri. Kalau mau dicat lagi, ya akhirnya ya seperti ini. Ada penambahan ini, kan dulu kan ada bahas tentang permajaan ini dan yang lain sebagainya ini nih. Jadi ya alhamdulillah musola ini dengan penuh barokah. Ini musola ini masih tetap berdiri kokoh walaupun itu sudah umuran puluhan tahun, nggak tahu berapa puluh tahun, saya tidak tahu. Nah itu entah itu 50, entah itu 100, saya tidak tahu. Yang jelas itu sejak dari Bapak Haji Sidik, buyut saya, kemudian kakek pesan turun ke saya. Banyak saudara-saudara saya, saudara kita Haji Sidik, yaitu ruang lingkup di sini merupakan semuanya saudara-saudara Bapak Haji Sidik, yaitu teman Bapak Sabur, dan itu yang bergotong royong membangun musola ini sehingga jadilah seperti ini. Yang dibilang musola ini paling terkecil lingkungannya, ruangannya sampai situ. Sejak generasi satu generasi saya, musola ini diperlebar sedikit. Alhamdulillah bisa menambah 2 soft. Yang tadinya laki-laki cuma 1 soft, perempuan 2 soft. Sekarang alhamdulillah ditambah. Semua yang dekat musola sini ketika bulan puasa ataupun sebelum bulan puasa itu alhamdulillah jamaahnya masuk. Dulunya siap ada di luar. Karena menurut saya udahlah dibangun aja, tempat wudhunya dibongkar daripada dibongkar pasir cuma tataran di luar. Dan ya mungkin jadi dengan hasil materi sedikit, alhamdulillah jadi pengennya ya tadi. Saya berharap ini untuk generasi saya dan selanjutnya. Ini tuh pendek, ini sangat pendek sekali, sehingga para jamaah di sini itu menjadi satu yang baik, suatu menjadi melaksanakan ibadah kepada Allah itu baik. Dan yang sampingnya yang sudah saya bahas dulu itu barangkali ada jamaah yang sholatnya di luar, kita kasih tempat. Ya alhamdulillah, walaupun
bersih. Alhamdulillahnya gitu. Walaupun kecil, nyaman. Ya, akhirnya ditinggi, udah itu aja. Tahun-tahun berapa ya kita bikin musola ini? Sejak umur saya itu masih nol dilakukan dengan musola ini sudah berdiri untuk keluarga, karena dulu orang-orang dulu sampai terang gede, sampai terang apa namanya, sudah kumisan, sudah jenggotan, itu yang namanya ngaji itu nggak ada pantang mundurnya, tetap jalan terus walaupun hujan penuh ledek jalan itu belum. Ya alhamdulillah turun ke kakek saya ya begitu sampai gede, tapi setelahnya timbul lahir saya masih ada kakek. Ya musola ini karena kakek saya sudah tua, tidak ada yang mau mengelola, kasihan kan. Ya udah, saya seadanya, saya juga masih bimbingan ilmu cara yang lain yang bisa memberikan apa namanya, ilmu yang bermanfaat bagi saya, dan saya akan memberikan juga ilmu tersebut kepada jamaah musola di sini. Ya, seadanya saja. mau untuk yang lebih ke ini, ya, saya juga apa namanya, masih belum bisa untuk memberikan sesuatu yang lebih kepada jemaah yang di sini karena ada keterbatasan di pribadi saya. Kenapa? Kalian sudah tahu cara pengajaran saya seperti ini. Oke, nah saat ini musola ini kita masih seperti dulu ya, di atasnya masih pagar, pokoknya ininya ditambahin tetap seperti dulu. Ruangannya masih seperti semula, pendek, besarnya ruangan sama saja, cuman yang diperbarui itu biasa ini sama ini jendela, pintu itu yang dari masjid sumbangannya terlalu banyak banget daripada digunakan oleh pribadi. Ya udah, di musola aja saya tempelkan di sini dengan uang sedikit dari hasil kemarin ada pernyataan apa itu dulu ada uang sekian dan berapa ya, jutaan, saya tempelkan kalau boleh jadi dimakan tambah dosa. Dan yang di sini berapa lebarnya, kurang lebih 4 meter, 4 meter. Alhamdulillah sudah jadi, walaupun keramiknya cuma kayak gitu, tapi alhamdulillah masih bersih, kita bisa gunakan. Nanti misalkan ada solusi yang dari nggak tahu dari mana gitu ya, ya makanya sih untuk lebih nyaman lagi ininya udah diganti aja, dikasih granit baunya gitu. Yang itunya udah di granit semua, berat. Sekarang musim granit ya, kalau marmer mah ya duitan gitu ya, yang sederhana aja lah, di atasnya keramik gitu, di atas sederhana ya, di bawah mewah. Jadi yang pengennya ya begitulah, supaya apa yang sering bersih di sini saya dan yang sebagainya, saudara-saudara saya, untuk mengurus masalah ini supaya kasihan. Ya di sini sama sekali tidak memiliki uang kas sedikit, bahkan untuk membangun musola ini, untuk maksudnya menambahkan musola ini ke belakang, belum minta dari orang lain, kasihan. Itu tidak minta dari warga sekitar, apa namanya, kasihan aja gitu, mereka jangan dibebani oleh kita. Ya semampu saya dengan duit segitu, bismillah, alhamdulillah jadi banyak yang ikhlas dari ta'ala. Ya tidak terlalu banyak, saya sendiri ini saya mau nyumbang gitu ya, saya mau terima, dan akhirnya ya terbentuklah ada penambahan
di sana. Dan ininya musola imamnya ditambah tidak pendek. Kalau misalnya sujud Allah Akbar, ininya kedengar di lantai di tembok. Aduh, kalau ketika lagi bangun. Nah, ini membuat saya itu tergerak hatinya untuk bagaimana merenovasi musola sebaik mungkin, walaupun bentuk bangunannya utuh seperti ini, hanya ada penambahan di belakang. Dan yang ini musola dipanjang, imaman dipanjangin 50 cm, setengah meter. Terus kalau misalkan ada apa lagi yang ditanyakan, kamera ada lagi yang ditanyakan, kamera ada yang ditanyakan? Gak ada. Ya, pengennya kalau misalkan ada yang ikhlas untuk memberikan ilmunya yang di sini, ya bangga-bangga saja lah, bangga-bangga baik. Ya, maklum dari keturunan dari ini sampai sekarang, ini saat ini nih, ya alhamdulillah masih bisa berdiri, sederhana mungkin. Ilmunya tidak sehebat orang yang di sana. Kita masih tetap melaksanakan atau masih menghidupkan musola ini, tidak cari penghidupan, jelas musola ini menghidupkan. Nah, itu kalau untuk mencari penghidupan ya udah di sana aja kerja. Kalau yang di sini itu untuk menghidupkan. Bagaimana musola itu, bagaimana orang-orang sholatnya itu bertambah. Yang dulunya di sini itu saya sendiri, kakek sama saya sendiri, orang tuanya cuma berapa, sekarang alhamdulillah sudah bertambah, walaupun satu hadis lumayan. Kedepannya mungkin di sini banyak rumah, itu rumah ini rumah, insya Allah ini akan bertambah. Kalau di sini kan ini cuma satu, itu satu, ini bukan satu, bangun satu. Kalau lingkungan sini ya, lingkaran sini yang nggak ada, gitu. Hanya adik saya dalam Rizky ini bergerak juga untuk mau menghidupkan di sini dengan semampu ilmunya yang di sini, seadanya. Ya semuanya tergerak dalam musola ini ketika beliau sudah meninggalkan kita semua. Nah itu ya. Jadi bagaimana sih kalau musola itu tidak dibangun-bangun terus tidak ada penghuninya, kasihan kan musola ini seperti apa. Makanya ayo sejauh mungkin, sebisa mungkin kita untuk menghidupkan di sini. Ayo. Daripada tidak sama sekali. Ya alhamdulillah kita melakukan sholat berjamaah, tidak ada yang protes, walaupun kita membaca Al-Qur'annya ya sederhana mungkin dan ilmu yang terbatas mungkin. Ilmu tidak terbatas tapi saya terbatas, nggak bisa apa-apa. Tapi alhamdulillah jamaah-jamaahnya itu tidak ada yang protes, bacanya gini. Tapi saat ini tidak ada. Ya mungkin itu saja yang kiranya dapat kami ulas dalam pagi ini. Ini pagi jam berapa ini? Ini pagi jam 9. Tuh jam 9, jamnya kecil. Musolanya kecil, jamnya kecil. Pagi ini jam 9, mungkin saya mohon maaf atas karena kesalahan saya dalam berbicara maupun dalam mengulas masalah musola ini. Barangkali ada yang kelewat, saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Untuk kirim dan komentar silakan dikirimkan melalui di kolom bawah deskripsi. Mohon maaf bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.